Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mirna. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan sharing soal pertemuan kelima. Baik, kita akan mulai ya teman-teman dari nomor 1 terlebih dahulu. Oke, Nyonya M datang ke PMB pada tanggal 23 bulan 11 2020. Data yang dapat diperoleh dari pemeriksaan adalah HPHT-nya tanggal 1 bulan Agustus tahun 2020, tensinya 120/80. Keluhannya gusi sering berdarah. Oke, pertanyaan nomor satunya adalah usia kehamilan Nyonya M adalah A 15 minggu, B 14 minggu, C 13 minggu, D 16 minggu, atau E 12 minggu. Oke, teman-teman di sini bisa menghitungnya menggunakan rumus Nigel, artinya tanggal kedatangan dikurangi tanggal HPHT. Oke, maka akan diperoleh bahwa usia kehamilannya adalah 16 minggu. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau yang ini teman-teman bisa mempraktekannya sendiri menggunakan rumus Nigel ya. Kita saling cross check satu sama lain. Apakah jawaban yang teman-teman juga sama 16 minggu atau enggak. Kalau nanti ternyata jawabannya bukan 16 minggu Mbak, harusnya sekian minggu. Oh teman-teman boleh banget sharing di kolom komentar ataupun di grup supaya bisa lebih private ya teman-teman. Oke, soal nomor 2-nya adalah salah satu penyebab keluhan yang dialami Nyonya M. Tadi keluhannya adalah gusi sering berdarah. Penyebabnya apa nih teman-teman? Apakah A. penurunan hormon estrogen, B. penipisan permukaan epitel, C. hipervaskularisasi dan edematosis pada gusi, atau D. penurunan hormon progesteron, dan yang E adalah peningkatan hormon progesteron. Oke, ibu hamil trimester 1 cenderung mengalami gusi berdarah. Jadi di atas keluhannya adalah gusi sering berdarah ya. Apakah itu sering terjadi pada semua ibu hamil? Ya, sering terjadi pada ibu hamil di awal kehamilannya adalah gusi berdarah. Karena apa? Karena adanya hipervaskularisasi dan edematos pada gusi. Loh, kok bisa terjadi hipervaskularisasi? Iya, karena apa juga? Karena adanya perubahan hormon dalam tubuh ibu, terutama peningkatan hormon estrogen. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi hipervaskularisasi dan edematosis pada gusi, sehingga cenderung lebih mudah berdarah. Untuk mengatasinya gimana nih? Ini lanjut ke nomor 3 ya. Anjuran yang tepatnya untuk mengurangi keluhan Nyonya M tersebut. Yang A mengonsumsi Fe, yang B berkumur dengan air garam, yang C berkumur dengan air es, yang D mengonsumsi vitamin C, atau yang E berkumur dengan larutan betadin. Jawaban yang tepatnya untuk mengurangi gusi yang sering berdarah pada awal kehamilan adalah dengan berkumur menggunakan air garam. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Oke. Nah, masih menyambung ke soal nomor 4. Keluhannya disebut apa? Sering berdarah karena adanya hipervaskularisasi tadi ya. Cara mengatasinya dengan sering berkumur menggunakan air garam. Ini diagnosanya adalah epulis, teman-teman. Istilahnya yang A ya. Bukan salpingitis, nefrotis, stomatitis, ataupun karies denti. Kalau karies denti, dentinya dengan gigi yang berlubang. Kalau ini bukan permasalahannya dengan gigi, tapi gusinya yang mudah berdarah. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 5. Oke, gejala apakah yang dialami remaja tersebut? Seorang remaja usianya 11 tahun diantar ibunya datang ke PMB dengan keluhan kulitnya mudah berjerawat. Payudara dan pinggul mulai membesar sehingga merasa malu dan tidak nyaman. Gejala apa disebutnya nih teman-teman? Yang A, ciri kelamin primer, B, ciri kelamin sekunder, C, pubertas dini, D, pubertas praecok, ataupun E, pubertas sekunder. Usianya 11 tahun, payudara membesar, pinggul mulai membesar, terus merasa malu, tidak nyaman, mudah berjerawat adalah ciri kelamin sekunder pada seorang perempuan.
Sedangkan ciri kelamin primernya adalah mengalami menstruasi. Kalau pada pria, ciri kelamin primernya adalah terjadinya mimpi basah. Kalau ciri kelamin sekundernya adalah tumbuh jakun, suara membesar, dada menjadi lebih bidang. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ciri kelamin primer dan sekunder, baik pada pria ataupun pada perempuan. Oke, lanjut nomor 6. Pertanyaannya adalah, diagnosa apakah yang tepat pada kasus di atas? Seorang perempuan usianya 18 tahun dirujuk ke rumah sakit mengeluh nyeri perut sejak 2 hari yang lalu. Nyeri yang sama dirasakannya setiap bulan dan hilang jika minum obat. Pasien belum pernah menstruasi, abdomen terasa agak tegang, teraba massa, dan ada nyeri tekan. Oke, 18 tahun, setiap kali menstruasi nyeri, terus dan belum pernah menstruasi sama sekali, Berarti 18 tahun belum pernah menstruasi sama sekali, sering merasakan nyeri di perut, ternyata waktu dilakukan palpasi abdomennya terasa tegang, teraba massa, dan nyeri tekan. Jadi diagnosa yang tepat apa nih teman-teman? Hymen imperforata kah? Dysmenor itu nyeri saat menstruasi, cystitis juga bukan, PID pelvic inflammatory disease, atau cervicitis. Di sini data fokusnya adalah 18 tahun belum menstruasi sama sekali dan nyeri dirasakannya setiap bulan. Tapi kalau minum obat bisa menghilang. Artinya apa? 18 tahun belum menstruasi. Artinya dia mengalami yang namanya hymen imperforata. Hymennya itu tidak ada bagian yang bukan terbuka ya. Jadi nggak ada lubang hymennya teman-teman. Hymennya tuh tertutup sempurna. Jadi darah menstruasi itu nggak bisa keluar. Akibatnya apa? Darahnya menumpuk di bagian uterus. Uterusnya akan membesar sehingga apa? Teraba tegang, teraba ada massa, dan ada nyeri waktu ditekan. Itu karena adanya hymen imperforata. Jadi hymennya menutup secara sempurna, tidak ada bagian yang terbuka. Harusnya apa? Harusnya perempuan itu menstruasi setiap bulan sekali, berarti ada bagian hymen yang terbuka untuk mengeluarkan darah menstruasi. Ada bagian yang terbukanya di bagian hymennya. Jadi kalau nggak ada, namanya adalah hymen imperforata ya. Lanjut nomor 7. Oke. Langkah awal apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Seorang bidan akan melakukan tindakan pencabutan AKBK pada pasien. Yang pertama kali dilakuin apa nih teman-teman? A. Cuci tangan pasien. B. Buat insisi dangkal. C. Pastikan jumlah kapsul. D. Masukkan trokar ke bawah kulit. Atau yang E. Cuci tangan steril. Oke, langkah awal teman-teman waktu akan melaksanakan tindakan ataupun setelah melaksanakan tindakan, jangan lupa lakukan cuci tangan. Untuk apa? Sebagai langkah pencegahan infeksi, baik untuk tenaga kesehatannya ataupun untuk pasiennya. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang E, langkah awalnya cuci tangan steril. Masa mau masukkan trokar ke bawah kulit, belum cuci tangan, nanti malah ngasih bakteri dong dari tenaga kesehatan ke kliennya. Jadi yang pertama kali adalah lakukan cuci tangan steril ya teman-teman. Lanjut ke nomor 8. Pertanyaannya, penanganan apakah yang tepat pada kasus di atas? Seorang perempuan usianya 52 tahun datang ke PMB dengan keluhan nyeri saat melakukan hubungan seksual. Ia mengatakan sudah 2 tahun tidak menstruasi. Oke. Penanganannya ya sering nyeri saat melakukan hubungan seksual dan 2 tahun udah enggak menstruasi. Artinya dia sudah mengalami yang namanya menopause. Karena batasannya adalah 1 tahun tidak menstruasi, artinya dia mengalami menopause. Setelah menopause, hormonnya sudah berubah, saat berhubungan seksual menjadi nyeri, berarti tidak ada lubrikan alami, tidak ada pelicin yang dihasilkan dari kemaluan ibunya. Sehingga untuk membantu hal tersebut, teman-teman bisa memberikan di konseling pasiennya untuk memberikan krim jelly saat akan melakukan hubungan seksual.
Sehingga apa? Sehingga akan ada sebagai lubrikan pengganti. Sehingga enggak kering daerah kewanitaannya. Sehingga waktu melaksanakan hubungan seksual, rasa nyerinya akan sedikit berkurang. Nomor 9. Bagaimanakah cara mengurangi keluhan pada kasus di atas? Seorang perempuan 25 tahun hamil 10 minggu mengeluh mual muntah setiap akan melaksanakan aktivitasnya. Hasil pemeriksaan fisik baik, tanda-tanda vital dalam batas normal. Bagaimanakah cara mengurangi keluhannya teman-teman nih? Hamil 10 minggu keluhannya mual muntah. Sering makan yang bersantan, justru jangan ya. Kalau yang bersantan nanti malah malah mual. Kalau yang makan makanan asam meningkatkan asam lambung. Makan makanan yang pedas sama aja bikin sakit perut, ibunya makin gak selera makan. Makan coklat sedikit demi sedikit, ya benar makannya sedikit demi sedikit, tapi apakah harus coklat? Nggak boleh makanan yang lain? Boleh dong. Itu artinya ibu hamil boleh makan sedikit demi sedikit apapun. Silahkan makan yang sering, makan sedikit-sedikit tapi sering. Itu salah satu trik untuk mengurangi mual muntah pada ibu hamil. Sehingga masih ada makanan yang bisa masuk nih. Ibunya tadinya doyan nasi, waktu hamil jadi nggak doyan nasi karena rasanya mual. Boleh diganti nggak sama makanan yang lain? Boleh. Ibunya suka roti, ya makan roti. Ibunya suka coklat, boleh coklat diganti buat selingan. Ibu suka keju, boleh. Pokoknya selama makanan itu aman buat kehamilan ya, dan ibu tidak memiliki alergi terhadap makanan itu, boleh dimakan ya teman-teman. Silahkan makan sedikit demi sedikit tapi sering. Lanjut ke nomor 10. Apakah kontrasepsi yang cocok untuk perempuan di atas? Seorang wanita 37 tahun P5A0 datang ke tempat praktek saudara ingin menggunakan alat kontrasepsi. Berdasarkan pemeriksaan, ibu memiliki riwayat hipertensi dan terdapat varises. Oke. Kontrasepsi yang cocok untuk ibu 37 tahun dengan background mengalami hipertensi dan varises. Dia berarti kontraindikasi menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Anaknya juga udah 5 loh teman-teman, di sini udah cukup lah ya, kasihan juga ibu udah 37 tahun, udah berusia, ada penyakit penyerta juga. Oke, kontrasepsi yang cocoknya. Suntik apakah mengandung hormonal? Ya, ada hormonalnya. Yang implan apakah ada hormonal? Ya, ada hormonnya. Kalau pil apakah ada hormonnya? Teman-teman, ada. Kalau pil kombinasi apakah ada kandungan hormonalnya? Ada. Kalau MOW apakah ada kandungan hormonnya? Enggak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, yang MOW. Metode operasi wanita atau sterilisasi steril gitu ya, sorry kok sterilisasi. Jadi dilakukan kontrasepsi secara steril dengan metode MOW atau metode operasi wanita. Lanjut ke nomor 11. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? Seorang wanita 28 tahun usia kehamilannya 4 minggu datang ke PMB mengeluh kram pada perut, perdarahan disertai bercak, tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, dan tidak terdapat pembukaan pada serviks. Oke, perdarahan, pengeluaran darah di usia kehamilan 4 minggu atau trimester 1, terus tapi nggak ada pembukaan serviks. Apa nih diagnosanya? Apakah abortus incomplete? Oh, di atas nggak dijelasin nih, ada jaringan yang keluar atau enggaknya. Berarti bukan ya. Begitu juga abortus complete, harusnya ada keterangan bahwa sudah keluar jaringan dan di USG sudah tidak ada sisa. Kalau incipient, artinya abortusnya sedang berlangsung. Ciri khas utamanya apa? Serviksnya membuka. Kalau iminen artinya abortusnya mengancam, nggak ada pembukaan serviks. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, abortus iminen. Kalau abortus habitualis, abortusnya berulang. Jadi misalnya ibunya nih udah 3 kali keguguran terus, berarti dia mengalami yang namanya abortus habitualis, abortus secara berulang. Lanjut ke nomor 12. Fungsi pemberian tetanus tokside pada ibu hamil adalah A. Mencegah tetanus pada ibu, B. Mencegah tetanus pada bayi, C. Mencegah tetanus pada petugas,
D. Mencegah tetanus pada ibu dan bayi, atau yang E. Mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Oke, jawaban yang tepatnya adalah yang B. Mencegah tetanus pada bayi. Itulah kenapa bahwa ibu hamil harus melaksanakan imunisasi tete. Bahkan dari beliau sebelum hamil. Sebagai persiapan perencanaan kehamilan yang matang, ibunya minum asam folat, dilakukannya imunisasi tete, mengonsumsi makanan yang kaya gizi, kaya protein, juga itu akan membantu proses kehamilan yang bagus. Kualitasnya nanti kesehatan ibunya terjamin, kesehatan bayinya terjamin. Bayi itu belum punya ini loh teman-teman, imunnya masih sangat lemah. Sehingga masih mudah terpapar infeksi kah, mudah terpapar bakteri kah. Jadi yang harus diperbaiki adalah kualitas ibunya agar mendapatkan kualitas bayi yang bagus. Lanjut nomor 13 adalah setelah diagnosa pada kasus di atas adalah seorang ibu hamil 37 tahun sedang dalam proses persalinan di rumah sakit, memiliki riwayat DM dalam keluarganya. Setelah kepala janin lahir tidak terjadi putaran paksi luar. Oke, kenapa nih? Setelah kepala janin lahir tidak terjadi putaran paksi luar. Kenapa ya? Akibatnya ibunya punya riwayat DM, jadi kemungkinan bayinya besar ya. Ibunya juga mungkin nggak terjadi DM mungkin karena ada riwayat. Bayinya akan menjadi besar kemungkinannya. Diagnosanya apa nih? A. Partus lama. Kalau partus lama harus ada keterangan waktunya. Udah dipimpin berapa menit, berapa jam, udah hisnya dari kapan, itu bisa jadi ke partus lama. Kalau partus macet, partus macet ini harusnya ada istilah medisnya lagi, macet di mananya nih, di kepalanya, di bahunya, atau ternyata lagi lahir sungsang, ada yang nggak lahir terakhirnya kepalanya, kan kalau sungsang terakhir kepala ya, ternyata kepalanya nggak lahir. Atau yang C, partus precipitatus, artinya partusnya berjalan cepat, kurang dari 3 atau 4 jam dia sudah lahir ya. Kalau dia distosia bahu, iya, ini adalah kesulitan atau gagalnya ada karena bayi terlalu besar, bahunya tuh nyangkut jadi nggak bisa lahir teman-teman. Biasanya karena bayinya terlalu besar. Apakah harus selalu karena bayi besar? Enggak juga. Biasanya karena posisi atau memang keadaan panggul ibunya bisa memungkinkan terjadinya distosia bahu. Tapi kasus terbesar memang karena makrostomia, karena bayinya terlalu besar sehingga bahunya akan macet. Kepalanya sih lahir tapi bahunya nggak lahir gitu. Terus tanda-tandanya apa nih kalau teman-teman misalnya lagi nolong partus? Ternyata ada tanda-tanda kepala ini pembukaannya itu udah lengkap, udah dipimpin ngeden, kok kepalanya maju mundur kayak kura-kura ya, atau istilah medisnya turtle sign di sini nih. Terus kok perineumnya nempel ke dagunya nempel ke perineum, dagu bayinya kok nempel ke perineum ibu banget ya. Teman-teman waspada, mungkin aja terjadi yang namanya distosia bahu. Jadi harus siap-siap, lakukan makrobirth ya. Atau ketika waktu lahir kepalanya kok nggak puter paksi luar, karena apa ya, si bahunya macet loh teman-teman, jadi nggak bisa jadi gagal puter paksi luarnya. Yuk langsung lakukan makrobirth karena itu terjadi distosia bahu untuk melebarkan jalan lahir sehingga bahu bisa lahir. Kalau partus serotinus itu usia kehamilannya lebih dari 42 minggu ya, di atas nggak dijelaskan. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 14. Oke, Nyonya S, G4P30, hamil aterem, datang ke tempat praktik saudara dengan keluhan sempat kejang. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan tekanan darah 190/120, muka, kaki, dan tangan udim. Kenapa nih teman-teman? Diagnosanya apa? Apakah PEB, PER, preeklamsi aja, atau hipertensi, atau eklamsi? Keywordnya di sini adalah hamil aterem, terus keluhannya sempat kejang. Oke, sempat kejang. Tensinya berapa? 190/120. Udimnya di mana-mana nih, muka, kaki, tangan. Berarti dia mengalami yang namanya eklamsi. Karena di sini keywordnya khas banget. Sudah terjadi kejang ya. Kalau PEB belum sampai ke kejang, PER belum sampai ke kejang, hipertensi aja kalau nggak kejang bukan eklamsi namanya. Tapi kalau udah kejang berarti udah yang namanya eklamsi. Oke, nomor 15. Diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah
Seorang perempuan dalam proses persalinan mengeluh mules semakin sering dan kuat. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, nadinya 80, respirasi 20 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, VT-nya hasil periksa dalamnya 8 cm, kulit ketubannya negatif, teraba tali pusat di samping kepala. Oke, diagnosanya nih, apakah A, infartu kala 1 tali pusat menumbuh, B, infartu kala 1 tali pusat terkemuka, C, infartu kala 1 fisiologis, D, infartu kala 1 KPD, atau yang E, infartu kala 1 fase laten tali pusat terkemuka. Coba lihat, pembukaannya 8 cm, ini berarti ya kala 1 ya, semua jawaban masuk ke kala 1. Kulit ketubannya negatif dan ada tali pusatnya, artinya ada bagian yang menumbung. Kalau ketubannya udah negatif, terus ada teraba tali pusat, berarti kita sebut istilahnya dengan tali pusat menumbung. Tapi kalau ketubannya masih positif, artinya belum pecah, terus ada tali pusatnya, berarti itu masuknya ke terkemuka. Itu masuknya ke jawaban yang B. Karena ini kulit ketubannya udah negatif dan ada tali pusat teraba di sampingnya, maka dia mengalami yang namanya infartu kala 1 tali pusat menumbung. Soal nomor 16. Diagnosa untuk kasus di atas adalah Nyonya R, 23 tahun, hamil 2 bulan, mengeluh nyeri perut bagian bawah dan mengeluarkan bercak warna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan, nyeri goyang porsio, dan hasil tes PEC atau PP tesnya positif. Diagnosanya apa nih? Ada yang khas teman-teman di sini keywordnya adalah nyeri goyang porsio. Ini biasanya dan hanya terjadi pada kasus dengan KET atau kehamilan ektopik terganggu. Seperti apa KET itu? KET itu atau sebelum terganggu kita sebutnya dengan istilah KE dulu, kehamilan ektopik dulu. Jadi ketika harusnya sel ovum dan sperma bertemu di uterus, ini enggak bertemunya bukan di uterus. Maksudnya bertumbuhnya, bukan bertemunya, sorry. Kalau bertemunya kan di saluran ininya, ovidaknya ya, di sana. Ini malah berkembangnya di ovidak juga, bukan di uterus. Sementara ruang ovidak itu kecil, terbatas. Harusnya membelah itu nanti ketika sudah sampai uterus. Ini belum juga ke uterus, sudah membelah di bagian ovidaknya. Ketika ovidaknya tidak bisa lagi menampung pembesaran sel telur dan ovum yang sudah bertemu, sudah fertilisasi, sudah membelah dan tidak bisa menampung lagi, ibunya akan merasa sakit. Karena memang tumbuhnya bukan di uterus, artinya di luar uterus. Tapi ketika ovidaknya pecah atau ruptur, ini akan menyebabkan terganggu. Jadi istilahnya menjadi kehamilan ektopik yang terganggu dan akan khas sekali adanya nyeri goyang porsio. Ini khas sekali pada kasus-kasus KET, akan menjadi selalu keyword bahwa nyeri goyang porsio biasanya terjadi pada kasus dengan KET. Nomor 17, apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Seorang ibu hamil 30 minggu datang ke tempat praktek saudara dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, merah segar, tidak disertai nyeri perut, keadaan umum lemah dan pucat. Apakah diagnosanya? Oke, kehamilannya 30 minggu, terus dia keluar darah merah dari jalan lahir tanpa disertai rasa sakit. Itu adalah merupakan ciri-ciri dari terjadinya plasenta previa. Kalau darahnya kehitaman, disertai nyeri, mungkin aja dia mengalami yang namanya solusio plasenta. Ataupun misalnya sakitnya luar biasa perutnya, terus kayak ada lingkarannya menjadi 2 atau rings bezel istilah medisnya. Bisa aja terjadinya ruptur uteri. Tapi ini darahnya merah segar tanpa disertai rasa sakit. Ibunya jadi pucat karena apa? Ya karena ada darah yang terus-terusan keluar. Dia mengalami yang namanya plasenta previa. Oke, nomor 18. Kasus Nyonya R dapat dikategorikan suspek
Penyanyi R-nya 32 tahun, G3P2, 0, umur kehamilan 29 minggu, datang ke BPM dengan keluhan cepat lelah dan sesak nafas, serta keluhan tersebut hilang saat istirahat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan palpitasi dan pudim di tangan serta tungkai. Suspek apa nih? Hanya R. Apakah Oke, lihat choice-nya. Semuanya adalah mengarah ke penyakit jantung. Yang membedakannya adalah kelas berapa nih penyakit jantungnya? Kelas 1 kah, kelas 2 kah, kelas 3 atau kelas 4? Di sini lihat Q-nya teman-teman. Cepat lelah, sesak nafas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Oke, ini cukup menjadi keyword ya. Hilang saat istirahat adalah ciri dari penyakit jantung kelas 2. Karena apa? Karena kalau penyakit jantung kelas 1, ini belum muncul gejala teman-teman, normal-normal aja kayaknya. Belum ada keluhan gampang lelah, sesak nafas, kayak gitu, belum terlalu muncul. Justru kalau penyakit jantung kelas 2 itu udah mulai muncul, tapi akan hilang waktu diistirahatkan. Sementara penyakit jantung kelas 3, keluhan tersebut itu nggak hilang waktu istirahat teman-teman. Nah, kalau kelas 4 lebih kompleks lagi permasalahannya daripada kelas 2, kelas 3. Jadi ketika kelas 2 itu keluhannya bisa hilang saat diistirahatkan, kalau kelas 3 itu nggak bisa hilang kalaupun diistirahatkan. Oke, risikonya apa nih ibu hamil yang mengalami penyakit jantung nomor 19? Risiko yang dapat terjadi pada kasusnya R adalah A. Prematur, B. IUFD, C. IUGR, D. Fetal distress, atau E. Kelainan kongenital. Jawaban yang tepatnya adalah yang C. IUGR atau pertumbuhan janin terhambat, sehingga berat badan bayinya itu nggak sesuai dengan usia kehamilannya. Misalnya, usia kehamilan 32 minggu, harusnya berat badan bayinya 1.800 gram atau udah mendekati 2.000 gram. Nah, kok ini masih sekitar 1.200 gram, 1.500 gram aja nggak ada. Berarti apa? Berarti ada yang salah dengan asupan nutrisinya. Misalnya ibunya makannya sih bagus, ibunya makannya sih bergizi, tapi kok bayinya kecil terus ya? Oh, ternyata ibunya mengalami yang namanya penyakit jantung. Sehingga apa? Sehingga sirkulasi ataupun nutrisi dari ibu ke bayi tidak maksimal. Ya iyalah, untuk memompa jantung buat ibunya sendiri aja belum tentu maksimal lah. Ini loh harus ngebagi juga dengan bayinya. Udah mah diperparah lagi sama penyakit jantungnya, jelas akan mengalami yang namanya IUGR atau pertumbuhan janin yang terhambat. Intrauterine growth retraction ya, IUGR ini teman-teman. Lanjut ke nomor 20. Usia kehamilan yang merupakan salah satu masa berbahaya bagi Nyonya R adalah yang berbahaya ketika ibu tersebut mengalami penyakit jantung nih, ancamannya pada saat berapa minggu teman-teman? A. 28 minggu, B. 30 minggu, C. 32 minggu, D. 34 minggu, atau E. 36 minggu. Jawaban yang tepatnya adalah yang C, 32 minggu. Karena apa? Karena ibu hamil yang semuanya itu ibu hamil akan mengalami yang namanya hemodilusi atau pengenceran darah. Puncaknya adalah saat kehamilan 32 minggu. Ini beruntung ibu hamil mengalami hemodilusi ini karena memang sudah diatur oleh Allah sesempurna mungkin. Ibu kalau nggak mengalami hemodilusi nih ya ceritanya, misalnya udah kehamilannya semakin tua, terus darahnya masih terus yang dipompa volumenya segitu, kekentalan darahnya segitu, kerja jantungnya akan semakin capek. Tapi ketika Allah menakdirkan semua ibu hamil usia 32 minggu mengalami yang namanya hemodilusi atau pengenceran darah, kerja jantung menjadi lebih ringan. Tapi apa teman-teman, puncak hemodilusi itu akan memberikan dampak juga yang negatif. Seperti apa? Seperti HB ibu akan cenderung turun. Jadi hati-hati ibu yang sudah memiliki anemia sebelumnya menghadapi hemodilusi, mungkin aja HB-nya akan lebih turun lagi. Makanya kita harus mengawal anemia dari awal kehamilan itu seperti itu. Jadi ketika ada hemodilusi itu, turun HB-nya itu nggak terlalu rendah juga ya teman-teman. Yang akan berbahaya
juga ketika sudah 32 minggu nih, ibunya punya penyakit jantung juga, dia mengalami hemodialisis juga, itu akan sangat berbahaya bagi keselamatan ibunya. Jantungnya bermasalah, puncak hemodialisis, bayinya IGR, kompleks sekali permasalahannya ya. Oke, sehingga diet yang dianjurkan olehnya untuk Nyonya R untuk mengurangi keluhan tersebut adalah dengan mengonsumsi makanan yang tinggi protein, rendah garam, dan pembatasan pemasukan cairan. Jawabannya yang B ya. Ibu hamil dengan penyakit jantung, apakah dikelola di tempat praktek? Boleh nggak teman-teman? Seperti di PMB, di BPS, atau di puskesmas. Biasanya ibu dengan penyakit jantung itu sudah dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Contohnya adalah rumah sakit. Jadi nggak bisa dikelola di tempat praktek ya teman-teman. Nggak bisa tuh dikelola di BPM atau PMB teman-teman sendiri ya. Harus dilakukan rujukan ke rumah sakit. Lanjut ke nomor 22. Asuhan kebidanan yang dapat diberikan pada kasus di atas adalah A. Melakukan pemantauan, B. Rawat jalan, C. Kontrol rutin, D. Pemberian multivitamin, atau E. Rujuk ke rumah sakit. Oke, tadi udah dibahas ya teman-teman, udah sedikit disinggung bahwa nggak bisa tuh dipantau aja, dirawat jalan, dikontrol rutin, ataupun diberikan hanya dikasih multivitamin, rujuk ke rumah sakit. Rumah sakit nanti ada dokter spesialis kandungan yang akan menentukan asuhan seperti apa yang akan diberikan. Apakah dirawat intensif ataukah boleh rawat jalan. Itu tergantung nanti dari kebijakan dokter yang menanganinya ya. Lanjut ke nomor 23. Apakah pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosa? Seorang perempuan datang dengan keluhan terlambat haid 2 bulan dan merasa bingung. Pagi hari sering merasa mual. Hasil pemeriksaannya normal, tanda-tanda vital dalam batas normal. Oke, pemeriksaan penunjang untuk melengkapi diagnosa bahwa perempuan tersebut telat haid 2 bulan. Terus sering merasa mual juga, tapi dia bingung kok kenapa ya ini gitu. Jadi teman-teman harus melakukan yang namanya pemeriksaan. Di sini apakah HB bukan, protein urin juga bukan, glukosa urin juga bukan. Nah ini dia jawaban tepatnya adalah yang D. Lakukan pemeriksaan urin HCG atau lakukan tes spek kehamilan. Karena mungkin saja perempuan tersebut mengalami yang namanya terlambat haid karena hamil. Oke. Lanjut ke nomor 24. Apakah faktor kondisi pasien pada kasus di atas? Seorang perempuan usia 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan sesak nafas. Terlalu susah bergerak, merokok dan meminum alkohol, serta mengaku sebagai PSK. HB-nya 8,5 gram persen. Faktor kondisi apa nih teman-teman yang mempengaruhinya? A. Faktor perkembangan, B. Faktor alergi saluran nafas, C. ISPA, D. Faktor hormon dan obat terlarang, atau E. Faktor perilaku. Oke, keluhannya sesak nafas, terlalu susah bergerak. Oke, karena apa dia? Ternyata dia merokok loh di sini ya. Dia merokok, dia minum alkohol, dia juga sebagai PSK. Ya wajar ya teman-teman. Jadi ketika dia perilakunya tidak menunjukkan hal yang baik ataupun ke arah yang positif, ini akan mempengaruhi keadaan yang lainnya. Jadi penyebab pasien di atas adalah faktor pemicunya karena adanya faktor perilaku yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke teman-teman, terima kasih buat perhatiannya. Barangkali teman-teman selama proses penjelasan tadi ada yang kurang berkenan. Oh, kok ini gini sih Bu, harusnya gini. Boleh banget sharing ya. Karena mungkin aja ilmu terus berkembang, adanya evidence terbaru yang bisa kita pelajari bareng-bareng ya teman-teman. Terima kasih buat perhatiannya. Tetap lakukan usaha terbaik. Mudah-mudahan nanti hukumnya dapat lulus 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.